Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari tim gugus tugas COVID-19 sub bidang edukasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Kota Dumai. Pada hari ini berkesempatan memberikan edukasi serta pandangan dari tokoh agama yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dua narasumber yang tidak asing lagi, yaitu bersama Bapak Ustadz Haji Dr. Randus Sudarmanto. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Ustadz Sabta Wegi DSS.com. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Amin Bapak. ya Allah, semua. amin, amin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari dua narasumber kita, tokoh agama kita, dalam melaksanakan atau menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di Kota Dumai, khususnya di Indonesia. Dan merupakan ini nanti protokol kesehatan ini dijadikan suatu adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu, yang pertama sekali yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kami Haji Dr. Randus Sudarmanto, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Martalina sebagai host kita pada hari ini, kemudian Bapak Ustadz Sabta Wegi, kemudian pemirsa di mana saja Anda berada. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Allah sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan dakwah ya melalui Dumai Passion, yang mana kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan MDI Kota Dumai. Alhamdulillah, gugus tugas Kota Dumai. Kami sangat terima kasih sekali Bu dapat diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah ini dengan judul menggunakan protokol kesehatan di tempat keramaian. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pada saat ini sedang dicoba oleh Allah Ta'ala, yaitu diberikan wabah yang bernama COVID-19 atau Corona Virus Disease, yang mana wabah ini awalnya datangnya dari Wuhan, Cina. Nah, penularannya sangat cepat masuk ke Indonesia ini, dan khususnya kita di Kota Dumai ini yang kita cinta ini juga mengalami virus corona ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan penularan sangat cepat ini, pemerintah kita telah menetapkan kebijakan PSBB, yang mana pada saat penetapan PSBB itu seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita ini dibatasi. Di sekolah dibatasi, bahkan sampai saat ini orang belum sekolah lagi ya. Walaupun sudah masuk tahun ajaran baru, tapi karena masih dalam tatanan sekarang namanya adat kebiasaan baru Bu ya? Iya. Atau adaptasi kalau sebelumnya baru. New normal. Nah, tetap tidak bisa dilaksanakan sekolah. Kemudian di kantor juga dibatasi, juga ada yang kerja di rumah yang istilahnya WFH, dan ada kerjanya di kantor WFO. Ini juga diatur jadwalnya. Ini adalah dalam rangka mencegah penularan virus ya. Bahkan saya kebetulan dari Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, dalam pernikahan pun sudah diatur oleh pemerintah kita. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia sudah beberapa kali keluarnya SE. Yang pertama SE 7 itu ya, tahun 2020 bulan 4,
Di situ dinyatakan bahwa bagi pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pada saat itu belum bisa lagi, cuma boleh mendaftar saja. Bahkan mendaftar diperintahkan untuk online, tidak tatap muka, Bu. Nah, ini kenapa? Karena mengurangi penularan virus corona tadi. Jadi sekarang di Kementerian Agama ada namanya SIMKAH web, namanya Sistem Manajemen Informasi Nikah. Tak perlu datang ke kantor KUA, cukup mendaftar melalui online di mana saja dia berada. Nah, ketika akan melaksanakan pernikahan nanti, berkasnya baru diantar. Kemudian SE berikutnya, yaitu SE nomor 7 juga, tapi bulan Juni tahun 2020, bahwa sudah dilonggarkan. Pernikahan tetap mendaftar melalui online, tetapi boleh nikah di rumah. Ya, kalau sebelumnya belum boleh nikah di rumah, cuma di kantor, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, yang mana Pak Kepala KUA menyiapkan tempat cuci tangan, menyiapkan sabun cuci tangan, dan mereka juga harus memakai masker dan menjaga jarak. Jadi yang boleh masuk ke ruangan nikah itu hanyalah 7 orang. Nah, kalau sebelumnya kan berapa orang pun mau datang mengantar yang nikah tidak ada masalah. Tapi kalau mau mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, boleh nikah di kantor dengan boleh menikah sebanyak 7 orang saja. Nah, kalau sekarang dalam tatanan new normal kemarin boleh nikah di rumah tapi dibatasi cuma 10 orang, ya. 10 orang saja yang boleh menghadiri dalam ruangan pernikahan di rumah itu dengan protokol kesehatan juga. Jadi tuan rumah harus menyiapkan sabun cuci tangan, menyiapkan air untuk mencuci tangan, pakai masker, dan juga tetap menjaga jarak. Nah, itu dilaksanakan di rumah. Dan kalau dilaksanakan di masjid, boleh kapasitasnya 30 orang saja, ya. Namun untuk pesta sampai saat ini belum ada edaran Menteri Agama untuk boleh melaksanakan pesta. Walaupun masyarakat bertanya-tanya, kenapa sekarang belum boleh melaksanakan pesta pernikahan? Ya, kalaulah dibolehkan pesta pernikahan, tentu akan lebih cepat menularkan virus itu, Bu, ya. Nah, kemarin juga waktu rapat kita tanya Pak Wali Kota, bagaimana Pak di Dumai, apakah sudah boleh kita laksanakan pesta? Karena banyak masyarakat bertanya. Pak Wali mengatakan belum boleh dilaksanakan pesta pernikahan. Tetap mengikut protokol kesehatan dan tetap mengikut surat edaran Menteri Agama. Oleh karena itu, saya membaca dari surat edaran Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu dalam surat edaran Menteri Kesehatan yang pertama jelas kita mencuci tangan, ya, membersihkan tangan. Jadi kenapa cuci tangan? Karena tangan kita ini mungkin seharian kita beraktivitas, mungkin ada virus yang lengket di tangan kita, maka harus membersihkan tangan kita, ya. Kalau kotor kita bersihkan tangan kita cuci. Kalau mungkin tangan kita dalam keadaan bersih, mungkin memakai hand sanitizer, ya. Nah, karena tangan itu tidak kotor. Untuk mencuci tangan ini juga sebenarnya sebelum surat edaran Menteri Kesehatan, dalam firman Allah SWT ketika kita berwuduk dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya, ketika kita datang perintah salat, dalam firman tadi, basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah tanganmu sampai ke mata siku, ya. Nah, artinya apa? Bahwa perintah mencuci tangan ini, perintah membersihkan tangan ini sebenarnya sudah diperintah oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW juga mencuci tangan ketika akan makan dan ketika sesudah makan. Jadi sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, kalau tangan kita dalam keadaan kotor, kita tidak boleh menyentuh wajah kita, terutama areal mata, hidung, mulut, Ibu, ya. Iya, mungkin Ibu dari kesehatan lebih paham daripada saya, Pak Ustaz. Iya. Nah, kita bukan dari kesehatan, tapi ketika kita baca memang sebenarnya sudah diatur, ya, menyentuh. Diatur ya, Pak, di dalam. Ya, sudah diatur, dalam Islam juga sudah diatur. Kita dilarang untuk menyentuh areal wajah, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga etika bersin, Bu. Nah, kadang-kadang kita ketika bersin di sembarang tempat kita tidak menutup mulut, ya. Iya. Padahal ketika kita bersin itu mungkin virus yang ada dalam tubuh kita ini keluar, ya. Yang meskipun bukan virus corona, ya, akan tetapi virus yang keluar juga bisa menularkan kepada yang lain. Maka dalam etika bersin ini, kalau dalam menurut secara kesehatan, kalau kita bersin, kalau tidak ada tisu, kita menutup dengan tangan kita yang sebelah dalam begini, Bu, ya. Nah, jadi ini aman katanya, karena tidak langsung pakai tangan kita. Kalau tangan kita pasti pindah virusnya. Nah, itu etikanya.
dalam Islam juga diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita bersin itu kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Kemudian Pak Ustadz yang mendengar menyampaikan yarhamukallah, ya. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian ibu yang mendengar yang lain mengucapkan yahdikumullah. Itu etika bersin kita. Tapi kadang-kadang kita mungkin lupa, ya. Ketika kita bersin mungkin kita tidak mengucapkan alhamdulillah, padahal itu ketika bersin virus yang dalam tubuh kita keluar semuanya, ya kan? Nah, ini sudah diajar. Nah, bahkan dalam edaran kesehatan juga diatur tentang etika bersin. Kemudian apalagi protokol kesehatan yang berikutnya, ya pakai masker. Ya, saya memang agak sesak nih pakai masker nih, karena syuting ini Bu ya. Jadi terpaksa saya buka nih. Sebenarnya saya memang pakai masker, tapi agak sesak, saya buka dulu, gitu ya. Sebenarnya saya memang pakai masker juga. Setiap hari saya perhatikan di kantor di mana saja sekarang berurusan, pasti ditengok masker. Kalau tidak ada masker ini, kita tidak boleh berurusan, ya. Bahkan mungkin sekarang kalau ada razia, yang dirazia masker, ya. Nah, tapi kadang-kadang orang pengguna jalan karena masker yang dirazia, helm tidak dipakai. Padahal kata Pak Kapolres, Bu, kalau kita keluar walaupun dirazia masker, helm dipakai juga, gitu. Itu keamanannya, untuk Pak. keamanan kepala dan keamanan ya virus, gitu kan. Benar sekali. Nah, pakai masker, kemudian untuk protokol kesehatan juga jaga jarak, Bu ya. Iya, jaga jarak. Jadi jaga jarak, nah, seperti yang Pak Sabtawegi 1 meter nih. Ini udah ada ya, ada lebih 1 meter. 1 meter ya, Betul. jaga jarak. Ya. Kemudian yang selanjutnya di samping jaga jarak, isolasi mandiri, Bu ya. Jadi kalau kita sakit mungkin, Bu ya, isolasi diri sendiri. isolasi ya. diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita demam, kurang sehat, ya, kita pergi ke masjid, jangan kita kalau sakit jangan pergi, ya, tetap di rumah. Kemudian yang terakhir Beribadah adalah di rumah aja, berada di ya, mana Pak, saja, ya. ya. Kemudian yang terakhir adalah jaga kesehatan, ya Bu ya. Iya, benar. Mungkin makanan kita jaga dengan gizi yang seimbang, kemudian juga olahraga yang teratur. Mungkin seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi itulah protokol kesehatan yang diatur oleh Menteri Kesehatan, juga diatur oleh Menteri Agama, hal-hal yang menyangkut dengan persoalan ibadah, ya. Di rumah ibadah juga seperti itu. Bahkan ketika PSBB kemarin, di rumah ibadah ada yang ditutup sebagian, Bu ya. Iya. Yang mungkin terpapar virus di situ ditutup. Di Kota Dumai juga ada seperti itu. Juga dibikin les itu jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi sholat boleh, tapi tetap protokol kesehatan pakai masker. Dijalankan. Ya, barangkali mungkin itu saja, Bu, yang dapat kami sampaikan mungkin untuk pencerahan bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz yang telah memaparkan kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita dengar paparan dari Bapak Ustadz Sabtawegi DSSkom. Kepada Bapak kami persilakan. Kebetulan juga nih Bapak ini adalah dari TNI Angkatan Laut, ya Bapak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Martalena SKM, yang kami hormati Bapak Haji Sudarmanto dari Kemenak Kota Dumai, dan seluruh pemirsa yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi edukasi COVID-19 dan hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Iya, benar Pak. Sesuai judul yang telah diberikan kepada saya, yaitu fungsi protokol kesehatan di keramaian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah pusat sudah memberikan beberapa zona untuk daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan Kota Dumai saat ini sudah memasuki 3 tahap. Yang pertama, tahap PSBB, yang kemudian disusul yang kedua new normal, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu pemerintah sudah menetapkan adaptasi kebiasaan baru. Benar. Yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat Kota Dumai. Adapun fungsi daripada protokol kesehatan di keramaian, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan di sini. Fungsi pertama daripada protokol kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat yang ada di Kota Dumai. Apa yang harus kita lakukan sih agar kita ini selalu diberikan kesehatan? Yang pertama, protokol kesehatan itu adalah untuk melindungi masyarakat supaya kita ini selalu dalam kondisi sehat. Fungsi yang pertama itulah yang harus kita utamakan, menggunakan masker. Iya, benar. Masker ini bukan untuk siapa-siapa. Masker ini tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dan untuk melindungi orang lain. Demikian juga orang lain kalau menggunakan masker untuk melindungi mereka supaya tidak tertular kepada kita.
Yang kedua, fungsi daripada protokol kesehatan yaitu adalah agar masyarakat itu lebih peka terhadap lingkungannya. Artinya apa? Peka terhadap situasi yang berkembang saat ini, supaya masyarakat itu bisa mempersiapkan dirinya jauh dari segala kemungkinan yang akan muncul di belakang hari. Masyarakat yang bersih juga akan menimbulkan dampak positif. Masyarakat yang sehat juga akan memberikan efek yang besar terhadap pekerjaannya setiap hari. Kalau kita ini sehat, insya Allah kita bisa bekerja dengan baik, baik di kantor maupun di tempat yang lainnya. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga daripada protokol kesehatan di keramaian, yaitu supaya kita ini bisa memberikan contoh kepada yang lain, bahwa kalau kita sudah sehat, kita sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan, bisa menularkan kepada orang lain. Artinya apa? Kalau kita sudah sehat, orang lain juga pasti akan tertular kebaikan dari kita semuanya. Amin. Itu fungsi yang ketiga. Oleh karena itu, kesimpulan daripada fungsi daripada protokol kesehatan untuk masyarakat di keramaian, supaya masyarakat kita ini khususnya Kota Dumai bisa sehat semuanya, terhindar dari semua penyakit, apakah itu penyakit biasa ataupun penyakit COVID-19 ini, sehingga cita-cita kita menuju Kota Dumai yang madani, agamis, dan maju sejahtera insya Allah bisa kita wujudkan bersama-sama. Amin. Sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik, dengan sehat, dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. terima kasih banyak Bapak Ustadz Sabta yang sudah memaparkan kepada kita bagaimana kita menjalankan dari protokol kesehatan. Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan ini ya Bapak. Masih boleh Bapak saya Boleh. bertanya? Ya, silakan. Terutama mungkin kepada Bapak Ustadz Dr. Andus Sudarmanto, di mana di materi Bapak tadi dengan judul yaitu protokol kesehatan di tempat keramaian. Ya. Terutama tadi ada dalam keramaian dalam pelaksanaan Pernikahan. pesta pernikahan. Untuk itu Bapak, karena pernikahan ini tidak bisa ditunda ya Bapak Betul, ya. betul. Jadi biar masyarakat atau keluarga dalam melaksanakan pernikahan ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan niat baiknya, bisa lancar. Tetapi mereka tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Bapak ya. Untuk itu bagaimana upaya-upaya yang harus benar-benar dilaksanakan oleh keluarga yang mau menikah atau mengadakan pesta. Untuk itu mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Ibu Martalena atas pertanyaan yang menyangkut dengan bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan ketika melaksanakan pernikahan. Iya, Bu, ya. benar. Baik Bu, pernikahan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah merupakan sunnahku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukanlah golongan daripada umatku. Artinya nggak bisa Ya. ditunda Ya, juga dengan bisa COVID ditunda. ini ya Pak Ustadz ya. Ya. Heeh. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika engkau sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan, maka nikahlah. Karena nikah itu fa'innahu aghaddu lil basar. Nikah itu merendahkan pandangan mata. Iya. Paman lam yastati fa'alai bisaum, kalau tak sanggup maka hendaklah berpuasa. Nah, bagi catin yang sudah mampu, kalau ditundakan ini berbahaya, Bu. Iya. Ya kan? Nah, mereka sudah mampu secara ekonomi, Iya. ya. Kemudian secara fisik sudah mampu, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak boleh nikah. Nah, ini banyak pertanyaan masyarakat, Pak, apa benar pernikahan tak bisa dilaksanakan, Pak? Ya kan begitu, Bu. Iya. Nah, sebenarnya bukan dilarang menikah, ya, tapi dengan adanya virus corona ini Iya. tadi, maka pemerintah mengeluarkanlah edaran bagaimana membatasi pernikahan ini dalam jumlah orang banyak supaya kita tak tertular virus. Nah, Iya. itu maksudnya, Bu. Karena Iya. ada juga yang memaksakan pelaksanaan pernikahan sehingga setelah mereka melaksanakan pesta pernikahan maka tertular virus corona di situ. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa kali SE. Yang pertama surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 7 bulan 4 tahun 2020. Nah, di sana dinyatakan bahwa ketika pengantin akan melaksanakan pernikahan dihimbau
mendaftar pernikahan itu tidak langsung datang ke kantor KUA, cukup melalui SIM KW namanya Bu. Nah, jadi SIM KW itu mereka mendaftarkan nama, nomor KTP, data-data orang tuanya, berarti sudah terdaftar ya. Karena pernikahan itu Bu 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan mereka harus sudah mendaftar ke kantor KUA. Nah setelah itu mereka baru nanti membuat persyaratan ketika akan melaksanakan pernikahan. Nah pada SE yang saya katakan tadi itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Bu. Pada saat PSBB kemarin itu mereka hanya boleh nikah itu membawa sarung tangan, membawa masker, kemudian sebelum masuk kantor KUA, Pak KUA sudah menyiapkan cuci tangan dan sabun di situ Bu. Iya. Nah dibatasi masuk hanya 7 orang, wali, saksi, kepala KUA, dan mungkin beberapa orang anggota keluarga yang bisa hadir. Nah, cuma dibatasi. Nah, kemudian SE berikutnya, SE nomor 7 bulan Juni tahun 2020, nah boleh nikah di rumah Bu. Nah, kenapa? Karena mungkin untuk virus corona ini mungkin sudah masuk ke dalam tatapan namanya new normal, artinya kita menuju kepada kehidupan normal. Iya. Tapi belum normal kan Bu? Iya. Nah, masih menuju kehidupan normal dengan memakai protokol kesehatan. Iya. Jadi kalau mau nikah, kalau tidak memakai protokol kesehatan Bu, kami tidak akan melayani. Bahkan dalam sebelum melaksanakan pernikahan dibuat pernyataan, kalau seandainya datang tidak sesuai protokol kesehatan, kami menolaknya. Nah, begitu. Jadi tegas. Jadi antara Menteri Kesehatan, Menteri Agama, pokoknya pemerintah menghimbau membuat aturan terhadap pelaksanaan pernikahan ini. Jadi dalam masalah pernikahan, menurut kami ini sudah dilaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat Bu. Tidak ada tawar-menawar. Oh kami Pak bisa melaksanakan di rumah sekian orang Pak, tak bisa. Kalau urusan menikah kami laksanakan, kalau urusan pesta mungkin itu mungkin izin daripada gugus Covid atau mungkin izin Pak Wali Kota. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau Dumai masih pandemi ya, apalagi sekarang namanya apa tadi Pak? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, namanya mungkin berubah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya sama. Ya, tujuan mungkin sama. Protokol kesehatan tidak bisa dilupakan. Iya. Bahkan protokol kesehatan ini mungkin kita tidak tahu sampai kapan, karena yang namanya virus ini kalau menurut para ahli sama seperti virus virus influenza. Iya. Kan virus influenza sampai saat ini masih ada kan. Cuma mungkin kalau kita membiasakan pakai masker, kata Pak Ustadz tadi, ya kita alhamdulillah insya Allah bisa sehat. Karena masker ini kan melindungi dari virus mungkin yang bertebaran di mungkin orang bersin atau mungkin ada virus-virus lain ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi Bu kepada masyarakat kita, tidak lama lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Iya, Ya. Idul Adha. Nah ini juga harus menerapkan protokol kesehatan. Ini sudah ada SE nomor 20 tahun 2020 bahwa ketika akan melaksanakan sholat Idul Adha sama ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, laksanakan protokol kesehatan. Pengurus masjid harus menyiapkan pengukur suhu, ya, kemudian menyiapkan masker dan juga menjaga jarak, ya. Kemudian ketika nanti memotong hewan korban, diminta kepada pengurus masjid dibuat suatu tempat, jangan masyarakat berkumpul melihat hewan korban Bu, ya. Jadi mungkin anak-anak, bahkan anak-anak tidak boleh datang mungkin ke situ. Kalau memang bisa kerjasama dengan tempat memotong hewan, bekerja sama dengan tempat memotong hewan saja. Jangan berkumpul di tempat ramai. Ini sangat rentan sekali penularan COVID-19 ini. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa memahami Bu. Alhamdulillah mungkin ini ditonton oleh masyarakat kita, sehingga mereka nanti bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan untuk membatasi kita, tapi untuk supaya kita ini sehat dan tidak tertular virus COVID-19. Barangkali mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang sangat jelas untuk kita semua. Untuk Bapak Ustadz Sabta, saya ingin bertanya juga sedikit Pak, atau saran-saran dari Bapak, di mana adaptasi kebiasaan baru mungkin bagi kita semua atau masyarakat umumnya, jangan dijadikan ini sebagai beban ya Pak ya, sebagai beban atau karena terpaksa kita harus melaksanakan tadi protokol kesehatan terutama di tempat keramaian. Mungkin di sini Bapak mohon untuk memberikan saran-saran atau tip-tipnya kepada kami, bagaimana bahwa protokol kesehatan ini dijadikan adaptasi kebiasaan dan bukan menjadi beban. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana sih supaya kita ini bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar?
Yang pertama, tips yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas dulu yang pertama. Iya. Kita harus menyadari bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan pokok bagi kita. Karena apa? Tanpa kesehatan kita tidak akan pernah melakukan aktivitas apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang pertama dulu, ikhlas untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan yang baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menerapkan protokol kesehatan? Yang kedua adalah disiplin yang tinggi. Iya, disiplin ya Pak. Disiplin ini sangat penting sekali hubungannya Ini dengan angkatan protokol laut nih, kesehatan. Pak. Iya. Karena disiplin ini adalah nafas. Iya. Apalagi seorang prajurit. Nafas bagi seorang prajurit adalah disiplin. Benar sekali. Tanpa disiplin yang baik, tanpa disiplin yang sehat, kita tidak mungkin bisa melakukan kegiatan atau aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus ditumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa protokol kesehatan itu adalah berfungsi bukan untuk diri kita sendiri, tapi berfungsi untuk seluruh keluarga kita maupun bagi seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tiga ini harus ditopang dengan yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa doa mustahil semuanya bisa kita laksanakan. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Sholat tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Di masjid sekalipun kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi di masjid kami, di Masjid Baitul Thayyibin, kami sudah berusaha maksimal untuk menerapkan protokol kesehatan. Di pintu masuk sudah diberikan spanduk protokol kesehatan untuk seluruh jemaah. Jadi jemaah yang masuk ke masjid kami wajib hukumnya menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, jemaah dihimbau untuk pulang mengambil masker atau sholat di teras masjid. Yang kedua, wajib bagi jemaah untuk selalu membersihkan badan. Oleh karena itu, sebelum masuk masjid, jemaah pasti ngambil wudhu. Iya. Ngambil wudhu itu salah satu sunnahnya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan ini sudah salah satu bagian daripada kita mengambil wudhu. Tidak mungkin orang yang mengambil wudhu tidak cuci tangan dulu. Iya, benar. Pasti akan mencuci tangan. Yang ketiga, kita ketika masuk ke masjid, pakailah pakaian yang bersih. Bukan berarti tidak rapi. Bersih itu sudah ya, Pak, pasti ya. rapi. Itu yang ketiga. Oleh karena itu, 4 poin ini harus kita lakukan dan kita laksanakan, tips bagi kita supaya kita bisa melaksanakan protokol kesehatan dan terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan bagi kita semua, khususnya warga Dumai, supaya kita cepat terhindar daripada penyakit COVID-19. Seperti kata hadis, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya dari segala penyakit, dan juga Allah akan jauhkan kita dari segala bencana dan musibah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari dua narasumber kita tadi, dari Bapak Ustadz Sudarmanto dan Bapak Ustadz Sabta, udah sama-sama kita dengar paparan dari dua ustadz ini. Semoga apa-apa yang udah disampaikan oleh dua narasumber kita, marilah kita jadikan suatu niat baik bagi kita untuk melaksanakan apa yang dapat kita lakukan untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ustadz, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Semoga lain kali kita berjumpa lagi di tempat yang sama atau di tempat yang lainnya. Amin. Sebelum kami mengakhiri, kami mengucapkan dulu salam sehat kepada pemirsa. Ya Pak Ustadz ya, kita kasih dulu salam sehat. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.